Assalamualaikum, sahabat sehat yang saya hormati. Kemarin kita sudah menayangkan video tentang pentingnya istirahat yang cukup. Insya Allah kali ini kita akan menikmati sajian pola makan sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali video ini, perlu kita mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjemahannya, "Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." Al-Ahzab 33 ayat 21. Dalam berbagai aktivitas dan pola kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh teladan yang baik atau uswatun hasanah bagi semua manusia. Teladan ini mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal pola makan yang bermuara pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kesehatan merupakan aset kekayaan yang tak ternilai harganya. Ketika nikmat kesehatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia rela mencari pengobatan dengan biaya yang mahal bahkan ke tempat yang jauh sekalipun. Sayangnya, hanya sedikit orang yang peduli dan memelihara nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan sebelum dicabut kembali olehnya. Karena Allah telah menegaskan kepada kita bahwa beliau, Rasulullah, adalah teladan. Inilah teladan yang bisa kita ikut bagaimana pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar sehat dan berberkah dan mendapatkan amal. Asupan awal ke dalam tubuh Rasulullah adalah udara segar pada waktu subuh. Beliau bangun sebelum subuh dan melaksanakan qiyamul lail. Para pakar kesehatan menyatakan, udara sepertiga malam terakhir sangat kaya dengan oksigen dan belum terkotori oleh zat-zat lain, sehingga sangat bermanfaat untuk optimalisasi metabolisme tubuh. Hal itu sangat besar pengaruhnya terhadap vitalitas seseorang dalam aktivitasnya selama seharian penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dua nikmat yang seringkali manusia tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Menurut Indra Kusumah dalam bukunya, Panduan Diet ala Rasulullah, kesehatan sering dilupakan, padahal ia bisa diumpamakan sebagai mahkota indah di atas kepala orang-orang sehat yang tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Sepintas masalah makan ini tampak sederhana, namun ternyata dengan pola makan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terbukti memiliki tubuh yang sehat, kuat dan bugar. Ketika Kaisar Romawi mengirimkan bantuan dokter ke Madinah, ternyata selama setahun tidak menemukan orang sakit. Dokter tersebut bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rahasia kaum muslimin yang sangat jarang mengalami sakit. Seumur hidupnya, Rasulullah hanya pernah mengalami sakit 2 kali. Pertama, ketika diracun oleh seorang wanita Yahudi yang menghidangkan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kedua, ketika menjelang wafatnya. Pola makan seringkali dikaitkan dengan pengobatan karena makanan merupakan penentu proses metabolisme pada tubuh kita. Pakar kesehatan selama ini mengenal 2 bentuk pengobatan, yaitu pengobatan sebelum terjangkit penyakit atau preventif, at-tib al-wiqoi, dan pengobatan setelah terjangkit penyakit, at-tib al-ilaji. Dengan mencontoh pola makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebenarnya sedang menjalani terapi pencegahan penyakit dengan makanan, at-tadawi bil giza. Hal itu jauh lebih baik dan murah daripada harus berhubungan dengan obat-obat kimia senyawa sintetik yang hakikat adalah racun. Berbeda dengan pengobatan alamiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui makanan dengan senyawa kimia organik. Beberapa gambaran pola hidup sehat Rasulullah berdasarkan berbagai riwayat yang bisa dipercaya, sebagai berikut. Satu, di pagi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan siwak untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Organ tubuh tersebut sangat berperan dalam konsumsi makanan. Apabila ia sakit,
maka biasanya proses konsumsi makanan menjadi terganggu. Dua, di pagi hari pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka menu sarapannya dengan segelas air dingin yang dicampur dengan sesendok madu asli. Khasiatnya luar biasa. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa madu merupakan obat seluruh penyakit. Ditinjau dari ilmu kesehatan, madu berfungsi untuk membersihkan lambung, mengaktifkan usus-usus dan menyembuhkan sembelit, wasir dan peradangan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum air Zam-Zam sambil berdiri. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani, dari Husyaim, dari Ashim al-Ahwal dan sebagainya, dari Syabi, yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik nafas 3 kali pada bejana bila beliau minum. Beliau bersabda, cara seperti ini lebih menyenangkan dan menimbulkan kepuasan. Minuman yang paling disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah minuman manis yang dingin. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar, dari Sufyan, dari Mamar, dari Zuhairi, dari Urwah, yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Tiga, masuk waktu duha pagi menjelang siang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengonsumsi 7 butir kurma ajwa matang. Beliau bersabda, barang siapa yang makan 7 butir kurma, maka akan terlindungi dari racun. Itu terbukti ketika seorang Yahudi menaruh racun dalam makanan Rasulullah pada percobaan pembunuhan di Perang Khaybar. Racun yang tertelan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dinetralisir oleh zat-zat yang terkandung dalam kurma. Salah seorang sahabat, Bishr ibnu Al-Bara, yang ikut makan tersebut akhirnya meninggal, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari racun tersebut. Empat, menjelang sore hari, menu Rasulullah biasanya adalah cuka dan minyak zaitun. Selain itu, Rasulullah juga mengonsumsi makanan pokok seperti roti. Manfaatnya banyak sekali, di antaranya mencegah lemah tulang, kepikunan, melancarkan sembelit, menghancurkan kolesterol dan melancarkan pencernaan. Roti yang dicampur cuka dan minyak zaitun juga berfungsi untuk mencegah kanker dan menjaga suhu tubuh di musim dingin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Lima, di malam hari, menu makan malam Rasulullah adalah sayuran. Beberapa riwayat mengatakan, Rasulullah selalu mengonsumsi sana al-maki dan sanut. Menurut Profesor Dr. Mustafa, di Mesir keduanya mirip dengan sabat dan ba'dunis. Mungkin istilahnya cukup asing bagi orang di luar Arab, tapi dia menjelaskan, intinya adalah sayur-sayuran. Secara umum, sayuran memiliki kandungan zat dan fungsi yang sama, yaitu menguatkan daya tahan tubuh dan melindungi dari serangan penyakit. Enam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung tidur setelah makan malam. Beliau beraktivitas terlebih dahulu supaya makanan yang dikonsumsi masuk lambung dengan cepat dan baik sehingga mudah dicerna. Caranya juga bisa dengan salat. 7. Di samping menu wajib di atas, ada beberapa makanan yang disukai Rasulullah tetapi tidak rutin mengonsumsinya. Di antaranya, sarit, yaitu campuran antara roti dan daging dengan kuah air masak. Beliau juga senang makan buah yaktin atau labu air, yang terbukti bisa mencegah penyakit gula. Kemudian,
Beliau juga senang makan buah anggur dan hilbah atau susu. 8. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyempatkan diri untuk berolahraga. Terkadang beliau berolahraga sambil bermain dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Pernah pula Rasulullah lomba lari dengan istri tercintanya, Aisyah radhiyallahu anha. 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan umatnya untuk begadang. Hal itu yang melatari, beliau tidak menyukai berbincang-bincang dan makan sesudah waktu Isya. Biasanya beliau tidur lebih awal supaya bisa salat malam. 10. Pola makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sangat cocok dengan irama biologi berupa siklus pencernaan tubuh manusia, yang oleh pakar kesehatan disebut circadian rhythm atau irama biologis. Selain itu, ada beberapa makanan yang dianjurkan untuk tidak dikombinasikan untuk dimakan secara bersama-sama. Makanan-makanan tersebut antara lain: 1. Jangan minum susu bersama makan daging. 2. Jangan makan ayam bersama minum susu. 3. Jangan makan ikan bersama telur. 4. Jangan makan ikan bersama daun salad. 5. Jangan minum susu bersama cuka. 6. Jangan makan buah bersama minum susu. Demikianlah pola makan Rasulullah, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalam, sumberdaulahislam.com